Kan Coach. Ya, silakan Coach Heri buka kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia Ajaib dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dalam live streaming Menarik Rezeki Dahsyat dengan cara Allah. Dengan tema menguatkan kata-kata. Dan teman-teman semuanya, kita akan belajar, kemudian juga akan mendapatkan tips dan trik bagaimana kita bisa menjadi sebuah magnet rezeki yang dahsyat dari Allah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, hari ini kita sangat bersyukur sekali karena kedatangan orang-orang yang sangat luar biasa. Di sini ada banyak sekali CTMR yang akan sharing ilmu-ilmu tentang magnet rezeki dan bagaimana nanti tips-tips mereka dan bagaimana pengalaman-pengalaman mereka yang insya Allah ini bukan sesuatu yang akan sulit kita lakukan karena ini adalah ilmu real yang bisa dipraktikkan oleh siapa saja dan insya Allah semua yang ada di sini nanti insya Allah bisa mempraktikannya dan bisa menjadi magnet rezeki dan rezeki akan datang ke tempat kita dan sangat luar biasa. Dan teman-teman semuanya, hari ini sebelum saya menyampaikan materi-materi mengundang yang TTM yang lainnya, saya akan perkenalkan beberapa teman-teman yang nanti akan sharing pada hari ini. Nanti ada Ibu Ufa dari Cikarang, kemudian juga ada Ibu Iva dari Cimahi, kemudian juga ada Ustadz Salim, dan juga ada Ibu Yuni. Ini luar biasa, nih guru-guru yang juga sangat-sangat menginspirasi sekali. Dan nggak kalah luar biasanya, hari ini kita akan mendapatkan motivasi dan juga pencerahan yang akan membangkitkan semangat kita agar tetap konsisten, agar tetap kita istiqomah dalam menjalankan ilmu-ilmu dari magnet rezeki. Nah, untuk itu kita akan undang beliau yang sangat luar biasa, Ibu Dia, founder dari Indonesia Ajaib. Untuk Iya, Ibu Dia, saya persilakan. iya, makasih Coach Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar Waalaikumsalam semua? warahmatullahi. Iya, Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat ya. Luar biasa banget ya Rabu yang cerah ini kita bisa sharing kembali dalam acara ya Indonesia Ajaib yang memiliki sebuah program pembinaan untuk belajar ilmu rahasia magnet rezeki, yaitu ilmu yang kita pakai bersama untuk menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah ya. Nah, teman-teman semua, saya berdoa ya. Saya berdoa kepada Allah di pertemuan ketiga ini kita akan membahas jurus disiplin kata ya. Tentunya jurus disiplin kata ini nanti akan disampaikan oleh sahabat CTMR kita ya yang luar biasa. Tunggu ya. Nah, ini adalah kelanjutan dari jurus pertama yaitu buka perisai. Nah, saya mau nanya nih kepada semua sahabat, udah praktek belum jurus buka perisai? Ya, ternyata banyak ya sikap-sikap sepele, sikap-sikap yang kayaknya nggak apa-apa gitu ya. Kayaknya disepelekan, ternyata menjadi perisai-perisai dalam hidup kita, sehingga rezeki nggak datang, gitu kan. Nah, so teman-teman semua, buka perisai bicara taubaholik, satu dosa, satu sholat tobat, dan satu sholat tobat, insya Allah satu rezeki datang. Jadi kalau mau rezekinya banyak ya, kita mau review nih jurus pertama ya, maka harus sering sholat taubat ya gitu. Nah, so teman-teman yang kedua, kita udah belajar jurus Law of Projection. Di pertemuan kedua, Ibu Wiji Lestari sudah menyampaikan materinya. Teman-teman yang ketinggalan di sesi kedua ya, teman-teman bisa menyimak kembali ya. Ada tetap di dalam grup ini ya, disimak kembali jurus Law of Projection. Dan itu keren banget ya. Jurus ini membuat banyak orang
akhirnya hanya memikirkan saja rezekinya datang. Ya gitu ya. Kepingin makan apa, ting dateng. Itu namanya kekuatan pikiran. Ya, nah kekuatan pikiran ini harus disertai dengan keimanan bahwa percaya ya rezeki itu pasti akan dikasihkan apa diberikan oleh Allah. Ya, sebagaimana pada saat kita belajar landasan ilmu rahasia magnet rezeki, ya, pada saat Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, ya, di situ selalu ada makanan. Padahal Maryam nggak gojek, Maryam nggak ke dapur masak, enggak gitu ya. Nah, tapi pada saat setiap Maryam lapar, ya, ya Allah kok lapar ya, ting langsung makanan itu datang. Siapa mau kayak gitu? Katakan saya. Iya, harus sering-sering praktek jurus law of projection, ya. Kekuatan pikiran, keyakinan bahwa semua akan didatangkan Allah itu akan membuat semua yang kita butuhkan dalam hidup ini dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan saat ini tiba saatnya kita mempelajari jurus ketiga yaitu disiplin kata. Nah, mari teman-teman kita simak bersama yang pada saatnya nanti akan disampaikan oleh sahabat kita yang luar biasa. Ya, selamat belajar ilmu rahasia magnet rezeki. Saya kembalikan kepada Coach Heri. Silakan Coach Heri. Terima kasih Ibu Dia yang luar biasa sekali. Kalau setiap saya mendengarkan Ibu Dia, nggak usah dari kata-katanya, dari tampilannya aja membuat semangat. Dan saya yakin teman-teman semuanya juga sama. Dan beliau sangat menginspirasi. Dan beliau juga punya komunitas banyak banget. Salah satunya adalah Wanita Ajaib. Wah, ya. Nah, teman-teman, saya tadi mendengarkan ternyata untuk kita menjadi magnet rezeki dan kita bisa menarik eh, rezeki dari Allah yang dahsyat banyak tahapan-tahapannya ya. Yang pertama tadi bagaimana kita bisa membuka perisai rezeki, kemudian law of projection, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan itu yang akan kita dapatkan. Dan apa yang kita pikirkan itu what you say, what you get juga. Apa yang kita katakan itu yang akan kita dapatkan. Berarti kita harus hati-hati dalam berkata-kata. Kata-kata ini harus yang positif. Tapi ada ilmunya juga. Jangan ngawur, karena kalau ngawur nanti rezekinya ya kita bisa narik tapi nggak terlalu cepat atau nggak terlalu banyak. Nah, gimana rahasianya? Ada ilmu yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, siapa yang di sini ingin dapat rezeki banyak? Katakan saya. Ah, siapa di sini yang ingin cepat dapat jodoh, cepat dapat keturunan? Dan siapa di sini yang ingin rezekinya berlimpah, bermanfaat untuk banyak orang? Katakan saya. Ah, caranya akan kita undang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau salah satu CTMR, beliau dari Cikarang dan sangat sangat dahsyat banget ilmunya. Untuk itu kita langsung undang Ibu Ufa, Certified Trainer Magnet Rezeki. Untuk Ibu Ufa, saya persilakan. Baik, terima kasih Coach Heri waktunya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sahabat semua, Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa live di Indonesia Ajaib seperti biasanya setiap minggu sekali Wanita Ajaib mengadakan live ya. Alhamdulillah saya di sini akan eh, izin menyampaikan materi ilmu magnet rezeki yang ketiga, jurus yang ketiga yaitu disiplin kata. Eh, Baik sahabat semua, sebelum saya menyampaikan materi ini, eh, kita semua bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, teman-teman, semoga ilmu apa materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya.
saya akan menyampaikan jurus disiplin kata. Disiplin kata, andaikan sahabat semua punya satu kata ajaib, apa yang akan Anda ucapkan? Apa yang akan sahabat ucapkan? Pasti sahabat akan pilih yang paling baik dan paling sahabat semua inginkan gitu ya. Eh, Lalu bagaimana jika sebenarnya eh, sahabat punya 20.000 kata ajaib setiap hari? Apa yang harus sahabat ucapkan? Eh, Benar sekali, setiap katanya adalah yang terbaik karena semua diaminkan oleh malaikat. Seperti dalam salah satu hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Fa inna malaikata yauminuna ala ma taqulun. Jangan berkata-kata kecuali yang baik saja. Sesungguhnya malaikat mengaminkan semua yang kalian ucapkan. Jadi kita sekarang sudah tahu ilmu magnet rezeki, disiplin kata. Kita jangan sekali-kali mengucapkan yang tidak baik, yang tidak positif ya. Mari sahabat semua kita melatih kata. Melatih kata dari yang energi tidak positif menjadi positif itu ya. Contohnya seperti sulit, kita ubah tidak mudah gitu. Berat jadi tidak ringan. Miskin jadi belum kaya gitu. Sakit, kurang sehat. Benci, tidak senang. Salah, tidak tepat. Lupa, tidak ingat. Gagal, belum sukses, belum berhasil. Negatif, belum positif, tidak positif. Masalah jadi persoalan gitu. Kita ubah ya sebisa kita gitu. Jadi kita hati-hati. Kalau mau mengucapkan itu harus kita pikirkan dulu. Rugi, belum beruntung. Kata berenergi rendah menuju berenergi tinggi seperti lumayan, bagus, hebat, luar biasa, dahsyat gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai hari ini kita melatih kata yang baik-baik saja, yang positif. Mari kita melatih doa harian. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan ya di rumah doa-doa ini, kata-kata yang positif. Eh, Kita contohnya hari ini di kantor parah banget. Banyak orang nyebelin yang bikin gue bete sepanjang hari. Udah gitu, bos pakai marah. Udah gitu, bos pakai marah-marah lagi. Padahal dia sendiri yang salah. Jalanan juga macet, ampun-ampunan. Akhirnya kerjaan gue berantakan gitu. Pengennya sih gue kabur dari perusahaan bobrok begini, tapi pengennya sih gue kabur dari perusahaan bobrok begini. Tapi mau gimana lagi? Gue kejebak di sini. Aduh, itu kata-katanya nggak bagus banget ya. Jangan ya teman-teman ya. Kita ganti dengan melatih doa harian yang kedua. Eh, ini yang lumayan, hal ini di kantor nggak nyaman sekali untuk saya. Banyak orang yang tidak membuat saya nyaman sepanjang hari. Bos juga begitu, dia lagi kurang mood. Padahal dia juga tidak tepat merespon laporan saya. Jalanan tidak lancar. Akhirnya kerjaan saya jadi nggak selesai. Inginnya sih saya cari pekerjaan yang lain, tapi belum dapat gantinya. Ini agak lumayan, tapi energinya belum positif. Kita ganti lagi do, melatih doa harian yang ketiga. Nah, ini doa yang terbaik nih. Kita latih ya, sahabat semua. Hari ini dahsyat banget. Orang-orang di sekeliling aku seperti suplai energi yang luar biasa untuk kesuksesan aku. Bos juga keren deh pokoknya. Tinggi suaranya sedikit, tapi eh, reda pas aku respon dengan positif. Jalanan penuh, jadi aku bisa kerjain beberapa pekerjaan di mobil kantor. Ini pekerjaan terbaik yang pernah aku lakukan. Sambil berdoa agar Allah berikan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Ini ya teman-teman yang kita harus praktekkan yang bagus-bagus doanya. Tidak ada cara yang paling mudah untuk mengubah nasib dan mengundang keajaiban semudah disiplin kata. Disiplin kata gitu ya.
Jurus disiplin kata adalah jurus kunci dalam magnet rezeki, seperti biji tasbih yang terikat kuat jika ujungnya kuat. Baik, terima kasih untuk materi kali ini disiplin kata. Semoga ini bermanfaat, sahabat-sahabat semua. Tolong praktekkan yang tadinya biasanya berkata-kata yang tidak baik. Jadi kita ubah ya. Mulai sekarang kita belajar gitu. Eh, Kalau mau berkata-kata kita pikir dulu yang baik-baik gitu ya, yang positif, energinya. Jadi eh, itu karena kata-kata itu doa diaminkan sama malaikat gitu. Jadi sahabat semua yang menyimak di live Indonesia Ajaib mulai sekarang jangan berani-berani lagi mengucapkan yang tidak baik ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ufa. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali. Dan ternyata teman-teman, orang-orang yang sukses-sukses itu ternyata ada rahasianya. Dan ternyata rahasianya salah satunya kata-kata yang diucapkannya. Seperti Ibu Ufa tadi sampaikan, bahwa kata-katanya yang positif. Dan ini harus disiplin ya Bu Ufa ya. Karena ternyata kadang-kadang kita sebagai manusia biasa sering sih kadang-kadang apalagi mohon maaf ya yang sering latah ya kata-katanya yang negatif-negatif ya kalau pas ternyata malaikat nggak lewat kalau malaikat lewat terus Iya. mengamini gimana dong sedangkan malaikat itu kalau kita pasti sehebat-hebatnya kita pasti ada perisainya apa ya sesoleh-soleh atau solehannya kita, saya yakin pasti ada perisai-perisainya, meskipun mungkin sedikit ya, karena kita udah berusaha untuk menghilangkan perisai rezeki itu. Tapi kalau malaikat itu kan nggak punya dosa. Berarti kalau nggak punya dosa, berarti nggak ada perisai rezekinya. Sehingga kalau si malaikat mengamini kata-kata baik kita, insya Allah langsung, langsung ke Sidratul Muntaha, doa kita, kata-kata kita diucapkan. Wah, tepuk tangannya meriah untuk Ibu Ulfa. Sehat-sehat banget. Nah, ternyata Ibu Ulfa dan juga teman-teman yang lainnya, ini Ibu Ulfa kan materi ya. Wah, pasti ada yang bertanya-tanya. Mas Heri, Coach Heri, memang ada tuh yang sudah mempraktekkan ilmu itu. Ada yang sudah ngomong kata-katanya baik dan ternyata betul-betul bisa menarik rezeki dan ternyata wujud. Teman-teman, banyak banget sebenarnya yang ingin saya sampaikan ya. Banyak banget contoh-contohnya, tapi nggak mungkin semuanya karena ini waktunya sangat terbatas. Nah, untuk itu akan kita undang salah satu orang yang sudah mempraktekkan ilmu disiplin kata ini. Jurus yang sangat luar biasa ini. Untuk itu, sebelum saya undang tokoh ini, saya akan mau tanya dulu. Siapa teman-teman di sini yang ingin rezekinya mengalir seperti sungai yang ada di surga. Katakan saya, siapa yang ingin mendapatkan rezeki seperti hujan deras dari langit dan kita basah kuyup dan basah kuyupnya itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkah. Katakan saya. Nah, untuk itu kita akan undang tokoh yang luar biasa. Beliau namanya adalah Ibu Iva dari Cimahi. Untuk itu, saya berikan kesempatan untuk Ibu Iva, CTMR, Certified Trainer Magnet Rezeki, untuk menyampaikan testimoninya dari jurus ini. Silakan Ibu. Terima kasih Coach Heri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan terima kasih kepada Ibu mentor saya yang luar biasa, Ibu Dia Puspitawati,
dan yang kami hormati juga Ustadz Salim, khusus Gurunda Ustadz Nasrullah atas ilmu magnet rezekinya. Baiklah Bapak Ibu, sahabat FB yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sahabat FB pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu semuanya Allah limpahkan kesehatan, kesuksesan, kemudahan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Rezekinya berkah berlimpah, anak-anak yang soleh, solihah, dan selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini materi yang diangkat adalah disiplin kata. Apa sih disiplin kata? Disiplin kata adalah kata-kata yang dimanapun kita berada harus kita ucapkan. Jadi kata-kata yang positif yang harus kita ucapkan dimanapun kita berada. Begitu Bapak Ibu. Jadi pada materi hari ini yaitu disiplin kata. Kenapa kita harus atau wajib dengan disiplin kata? Karena kata-kata yang kita ucapkan itu akan berdampak kepada kita, Bapak Ibu. Apabila kita berkata-kata yang positif, maka dampak yang kita peroleh pasti positif. Begitu juga sebaliknya, apabila kata-kata kita negatif atau tidak positif, pasti akan berdampak juga tidak positif. Hidup kita akan menggema sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Begitu Bapak Ibu. Mohon izin pada pagi hari ini kami akan sedikit sharing untuk disiplin kata. Pada saat suami berdinas di Jakarta, saya selalu mendampingi beliau setiap hari berada di jalan raya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu bagaimana kondisi jalan menuju Jakarta. Pasti semua Bapak Ibu tahu. Menuju Jakarta tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang kita perkirakan sampai Jakarta itu bisa 1-2 jam. Kadang yang kita perkirakan itu bisa sampai 3-4 jam. Begitu Bapak Ibu. Jadi begitu juga di kota kami Bapak Ibu, di Bandung khususnya. Jadi mungkin karena banyak kendaraan atau banyak masyarakat kita yang sudah mampu untuk membeli kendaraan, akhirnya di jalan raya itu banyak atau penuh sekali kendaraan-kendaraan. Akhirnya dengan begitu jalan raya pasti macet. Kalau dulu kami sebelum mengenal ilmu magnet rezeki, kata-kata yang saya ucapkan pasti, waduh macet banget ini jalannya. Kenapa sih ini kok macet banget? Setelah saya mengenal ilmu magnet rezeki, dan di jalan itu kami berdua mengamalkan ilmu itu, yaitu ilmu magnet rezeki dengan memakai jurus yaitu disiplin kata. Yang tadinya macet, kami rubah menjadi penuh. Jadi kita perjalanan ke Jakarta itu karena jalannya macet, jadi kami ganti dengan kata-kata penuh. Dan sering-sering mengucapkan, wow keren, jalannya penuh. Dengan begitu hati kita itu akan tenang Bapak Ibu. Terus kita ulang, akhirnya alhamdulillah disitulah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kami berdua di jalan. Akhirnya dengan begitu lancar sekali perjalanan kami menuju Jakarta. Sesuai dengan kata-kata Ustadz, kami ingat kata-kata Ustadz Nasrullah, yaitu
tiba mak bedunduk, jalannya terbuka lebar, akhirnya lancar, akhirnya kita cepat sampai di tempat tujuan. Masya Allah, tabarakallah. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya yaitu satu lagi Bapak Ibu, ini yang sering kita alami, pastinya Bapak Ibu sering mengalaminya, yaitu dengan anak-anak kita, yaitu ya Bapak Ibu. Kalau saya mengalami anak saya itu, yang anak yang satu ini menurut saya itu luar biasa. Jadi di sekolah itu anak saya untuk nilai-nilainya itu memang luar biasa menurut saya. Jadi rata-rata ya Bapak Ibu, menurut saya nilai rata-rata itu buat saya nilai yang luar biasa. Tapi buat saya sebagai orang tua, eh, saya tidak akan eh, apa ini, anak-anak pasti seperti itu, tidak akan, jangan sampai Bapak Ibu marah kepada anak-anak dengan kata-kata yang tidak baik. Biasanya tidak sesuai dengan harapan orang tua, akhirnya orang tua itu marah-marah dengan mengata-ngatai dengan yang tidak baik. Contohnya, oh kamu itu sudah dikasih pelajaran ini masih aja, mohon maaf, kadang-kadang ada yang ngomong goblok dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami setelah mengenal magnet rezeki itu Bapak Ibu, selalu kita menerapkan disiplin kata itu dengan kata-kata yang positif. Jadi menurut saya dan mungkin pesan buat Bapak Ibu sebagai orang tua, apabila ada anak-anaknya yang seperti itu, kita jangan sampai emosi ya Bapak Ibu, jangan sampai marah-marah, jangan sampai jengkel. Berusahalah selalu untuk membesarkan hati anak-anak kita, menyenangkan hati dengan kata-kata yang positif. Seperti contoh yang saya alami, yaitu misalnya dengan dia tidak sesuai dengan nilainya atau dia nakal dan sebagainya, kami akan membesarkan hatinya dengan kata-kata, kamu itu hebat loh nak, kamu itu pasti bisa nak, kamu pasti pinter nak, kamu akan berhasil nak. Nah, Masya Allah, dengan kata-kata itu eh, anak-anak yang selalu kita berikan kata-kata yang positif dan energi yang tinggi, hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Dia sekarang, anak saya sekarang alhamdulillah dengan kata-kata yang selalu saya ulangi seperti itu, alhamdulillah dia sekarang lebih dari teman-temannya. Yang tadinya itu dia di bawah teman-temannya, akhirnya lulusnya itu dia lebih dahulu daripada teman-temannya. Jadi malah lebih cepat daripada teman-temannya. Itulah Bapak Ibu keajaiban dari disiplin kata. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ulfa tadi, tidak ada cara yang paling mudah untuk mengubah nasib dan mengundang keajaiban semudah disiplin kata. Mungkin demikianlah Bapak Ibu, sahabat FB, sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan selanjutnya kami kembalikan kepada Coach Heri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Iva ya. Sejenak Coach Heri sedang lost contact dengan internetnya. Saya. Sudah. Oh, sudah Coach Heri? Siap. Makasih banyak ya Bu Iva. Siap Ibu. Oke, baik. Saya lihat dulu sebentar. Ya, silakan Coach Heri. Siap, Ibu Iva, luar biasa. Meskipun kepotong sedikit, tapi saya tadi sudah lihat dan sudah mendengar. Ternyata pengalamannya sangat luar biasa sekali dan dahsyat banget. Jadi ini sangat meyakinkan kita semuanya bahwa ini bukti nyata bahwa ilmu magnet rezeki ini dari Ustadz Nasrullah Gulunda kita ini memang bisa dipraktekkan dan terbukti. Buktinya Ibu Iva sudah membuktikannya, ya. Dan kita menjalankan ilmu ini harus konsisten, khususnya
disiplin kata-kata ini harus. Karena apa? Kata-kata adalah doa. Dan ini dahsyat banget. Dan teman-teman harus mempraktekkan ilmu ini. Yakinlah, tidak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau teman-teman mempraktekannya. Tidak hanya Wifa, banyak banget termasuk saya membuktikan. Dulu saya termasuk yang latah setelah ketemu magnet rezeki, ketemu Gerunda, Ibu Dia, Spitawati ini dahsyat banget ini. Ini malaikat yang dalam wujud manusia yang dikirimkan Allah kepada saya, yang merubah hidup saya, yang tadinya sedikit gampang meledak-ledak, sekarang sudah lumayan gitu ya. Masya Allah, barakallah. Nah, ini ada juga yang nggak kalah luar biasanya dari Ibu Yufa. Ini juga dahsyat banget nih, ada Ibu Yuni. Ini beliau juga memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dari jurus disiplin kata ini, dan beliau juga mendapatkan rezeki yang dahsyat banget dari sini. Untuk itu kita undang untuk Ibu Yuni untuk memberikan pengalaman-pengalamannya tentang ilmu magnet rezeki ini. Kami persilakan untuk Ibu Yuni untuk sharing pengalaman-pengalamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Salam satu, sama, dan terhubung. Sahabat FB semua, dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan Allah kesehatan, kebahagiaan, dan kelimpahan rezeki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dalam kajian kali ini, kita membahas tentang disiplin kata. Jadi disiplin kata tidak semudah sahabat semua, tidak mudah sahabat semua. Ya, tetapi harus kita latih agar kita mendapatkan keajaiban. Seperti itulah, mari kita bersama-sama belajar sahabat semua. Biar kita mendapatkan keajaiban. Siapa yang mau ajaib, katakan saya. Saya pun pingin ajaib sahabat semua. Dulunya saya itu kalau bicara itu asal bicara aja sahabat semua. Jadi ya itu tadi ke apa nggak terpikir gitu sahabat semua. Jadi kadang-kadang yang kita dapat hasil-hasil yang kurang positif. Tapi ketika saya mulai belajar disiplin kata, saya mulai menerapkan disiplin kata, saya mulai berhati-hati sahabat semua, saya nggak kepingin dalam hidup saya ada hal-hal yang tidak positif. Yang tak kalah penting dari disiplin kata adalah tentang hati dan pikiran sahabat semuanya. Karena hati dan pikiran berperan penting dalam disiplin kata. Maka isi hati kita dengan cinta kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Hati kita bukan milik kita, tetapi milik Allah. Yang bisa membuat kita bahagia hanya Allah. Maka isi hati kita dengan cinta kepada Allah. Demikian sharing dari saya, sahabat semua. Mohon maaf hanya sedikit, Bu Dia. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Hingga saya sekarang menjadi lebih baik dari yang dulu. Alhamdulillah. Apa, dulu saya itu ya seperti itu udah. Sekarang alhamdulillah saya lebih baik lagi. Karena ada hal yang membuat ketika saya itu berpikir yang tidak positif, hasilnya juga sangat tidak positif sahabat semua. Ya. Makanya sekarang saya berusaha untuk selalu berpikiran positif dan berkata-kata yang positif. Demikian, terima kasih atas waktunya, Bu Dia. Coach Heri, saya serahkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Saya bisa menggarisbawahi, sebenarnya pengalamannya Bu Yuni banyak banget ini sebenarnya. Cuman karena beliau ini apa ya, saking banyaknya ya, mungkin milih yang mana gitu ya, bingung gitu ya Bu dia. Akhirnya memberikan tips yang luar biasa ya. Disiplin Tapi berkata intinya itu gini, memang kita harus baik. hati-hati sih Budi ya. Hati-hati dari kata-kata. Jadi beliau sekarang lebih memilih kalimat-kalimat yang positif. Jadi kayaknya orang Indonesia itu banyak yang latah ya. Kadang-kadang dianggap biasa aja gitu ya. Ya kalau pas lagi baik-baik saja sih oke. Tapi kalau pas ada malaikat yang lewat itu loh, aduh. Terus malaikatnya malaikat Israel lah. Iya, benar-benar Kalau itu. malaikat Mikael mah nggak apa-apa. Ya kan malaikat Mikael bilang, aku kita doanya
Ya Allah, kok hari ini saya cuma dapat 1 miliar. Oh, nggak apa-apa, emangnya kan cuma 1 miliar kan? Cuma tapi 1 miliar langsung dikasih gitu kan. Nah kalau malaikat Israel, aduh, apa gitu kan? Waduh. Tapi Oke. hati-hati dalam memilih kata-kata. Ini penting. Ini saya garis bawahi, tak belit. Hati-hati. Tidak hanya kata-kata yang positif, tapi yang negatifnya juga. Gitu ya, Pak Dia ya? Nah, Ya. makanya teman-teman, ini harus kita latih terus nih. Kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Nah, terima kasih Ibu Yuni, dan juga Ibu Iva, dan juga eh, Ibu Ufa ya, sudah mendapatkan, sudah memberikan materinya dan juga pengalaman-pengalamannya. Dan nggak lengkap kalau kita nggak gali ilmu dan juga wejangan-wejangan dan juga ilmu yang sampai ke dalam-dalamnya. Kalau Ya. ibarat lautan itu kita tidak hanya belajar di pantainya, kita tidak hanya berlayar di eh, apa namanya ya yang dangkal-dangkal, tapi kalau perlu kita belajar sampai ke laut dalamnya. Nah, Ya. ilmu magnet rezeki ini sampai dalam bisa kita gali juga dari salah satu gurunda kita. Ini bukan orang yang sangat-sangat nih. Ini orang yang sangat luar biasa. Beliau salah satu guru besar di sebuah universitas negeri di Indonesia Raya yang sangat-sangat banyak menciptakan tokoh-tokoh di sana. Dan beliau bergelar doktor tidak hanya satu di bidang studi, tapi banyak banget. Jadi ini bukan orang yang sembarangan. Ini kayaknya perlu kita gali ilmunya nih. Saya nggak ada apa-apanya. Saya pertama kali ketemu aja salaman aja udah bergetar nih. Apalagi nanti kalau ilmunya udah ditransfer lebih dahsyat lagi. Udah gimana kalau kita undang Insya gurunda Allah. kita, Ya, eh, silakan. cendekiawan Muslim sekaligus seorang ustadz. Mungkin atau ibu dia yang sekalian mengundang beliau. Iya, Masya Allah. Kayaknya Baik, the best mari couple of kita the year ini. iya, mari kita sambut Al Mukarram. Ustadz Salim Nur. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Wah, Iya, Masya Masya Allah. Allah. Belum ngomong aja, belum keluar kata-katanya aja, auranya udah dahsyat. Oke. Iya, Masya Allah Masya. Ustadz. Oke, siap. Silakan Nah, Ustadz. iya. Baik, apa kabar Ustadz Salim pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Ya Allah, inilah yang namanya ilmu padi, sahabat semua. Semakin berisi, semakin merunduk Allah. Ya, dengan sebegitu banyaknya ya titipan Allah atas hidup beliau, Masya Allah, ya mengisi kajian kayak kayak mahasiswa baru baru selesai. Tampilannya juga kayak mahasiswa baru. Ini tak pikir kita mau Iya, ospek ini ya. Masya Allah. Keren banget. Oke, baik Ustadz, pagi ini terima kasih atas kebersamaannya kepada kami semua. Dan kami semua ini adalah jamaah ya, atau umat yang sangat ingin ya menjadi ajaib dengan cara Allah. Nah, Ustadz, hari ini tuh fenomenanya banyak sekali yang eh, merasakan putus asa gitu ya Ustadz Salim. Gitu. Jadi udahlah melakukan jurus-jurus magnet rezeki ya, udahlah melakukan ikhtiar ya, mungkin tuh sofa marwahnya dengan begitu kuat ya, tapi kok nggak ajaib-ajaib, tapi kok rezeki itu nggak datang gitu kan, katanya suruh berharap hanya kepada Allah, kok nggak datang gitu kan, lalu banyak yang akhirnya putus asa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pinjaman online ya, akhirnya keluarganya menjadi korban ya, menjadi tidak nyaman semua. Ada juga yang akhirnya banyak banget ya, akhirnya tindakan-tindakan yang dilakukan ikhtiar-ikhtiar gitu kan, dengan kekuatan fisiknya, tenaganya, karena merasa kok Allah nggak ada gitu, kok nggak datang rezeki itu gitu. Nah ternyata belum mengenal ilmu magnet rezeki mereka semua gitu kan. Nah begitu mengenal ilmu magnet rezeki gitu kan, mereka mulai nih Ustadz bergabung dalam komunitas Indonesia Ajaib ini untuk belajar. Oh ternyata
nggak datangnya rezeki bukan Allah nggak kasih, tapi ada perisainya kan gitu. Itu dibahas di topik pertama. Lalu topik kedua, oh ternyata nggak datangnya rezeki karena kita nggak LOP, gitu kan. Dan yang ketiga hari ini Ustadz, ternyata nggak datangnya rezeki karena kita nggak disiplin kata, kan gitu ya. Nah, dari sini Ustadz, yuk kita coba diskusi ya Ustadz Salim gitu kan, karena saya ini hanya punya pengalaman Ustadz. Saya butuh Pak Guru dosen ini untuk melengkapi pengalaman ini dengan keilmuannya gitu. Hmm. Nah, seperti yang Coach Heri ngomong tadi, Ustadz Salim ya, bahwa ucapan tuh harus positif karena ucapan adalah doa dan semua Hmm. doa dikabulkan, gitu kan. Nah, lalu siapa namanya Bu Yuni menambahkan, ya disiplin kata itu sebaiknya disertai dengan pikiran dan hati, ya dan niat yang benar supaya ini jadi ucapannya jadi doa yang bagus gitu. Hmm. Nah, dari sisi Ustadz Salim nih, ya kan, udah pada ngerti nih kalau harus positive thinking gitu. Hmm. Sebenarnya bagaimana Tat dalilnya gitu? Sebenarnya bagaimana tentang ucapan ini, lisan ini Tat? Sehingga kok bisa ya lisannya diubah aja kok rezekinya datang semua gitu ya. Bahkan yang Bu Iva anaknya selalu ranking 1 ya, mungkin 10 besar dari belakang gitu kan. Begitu Bu Iva mengubah kata, anaknya jadi 10 besar di atas gitu ya. Nah, baik teman-teman, mari kita simak ya nasihat dari guru kita Ustadz Salim Nur. Silakan Ustadz. Terima kasih Bunda Nadia. Iya. Ini yang dimaksud saya juga apa, agak kurang ngerti nih. Eh, Tadi eh, kalau Bunda eh, kaya dengan pengalaman, tapi memang itulah pengalaman adalah guru yang terbaik dan paling baik. Ya, Itu kata Imam Nawawi kan begitu. Pengalaman itu adalah guru yang baik dan yang terbaik siap. Hmm. tentang disiplin kata. Kenapa Rizki kita eh, sudah berusaha, sudah berikhtiar, tapi kita masih gitu-gitu aja ya Bun. Gitu ya Bun ya. Ya, betul. Iya, dalam tafsir An-Nawawi, Syekh Nawawi itu nulis yang dan dikomentari di tafsir itu kita bahwa la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna bidu'aikum. Ada hadis yang begitu tuh. Bahwa setiap kita ngomong, jadi yang namanya kalam itu bukan hanya mulut, kalam juga otak kita ini bisa bisa berkata. Ada juga hati, hati kita bisa ngomong. Antara hati kata kata-kata yang dinamakan kalam itu bukan hanya kalamul lisan, tapi kalamul qalbi, kalamul akli. Kadang-kadang kita ngomongin orang, dapat dosa ngomongin orang tanpa kita sadari bahwa kita lagi ngomongin orang. Padahal kita lagi sendiri. Nah itu mungkin yang apa, rezeki kita itu eh, eh, kena perisainya di situ kali Bun ya. Jadi nggak berucap tapi berpikirnya itu ngomongin orang. Berpikirnya iya. Ya. Kadang ada orang lewat yang kita kurang suka gitu. Kitanya melotot aja. Padahal kita nggak ngomong. Nah itu kalam apa disiplin kata itu begitu. Jadi eh, bukan hanya lisanul lisanul hal, tapi lisanul akli dan lisanul qalbi. Masya Allah. Ya, Oleh ya. karena itu kita harus menjaga semuanya, Mm-mm. menjaga semua. Apalagi kita disiplin katanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau tadi disebutnya husnudzon ya, Ya, husnudzon billah itu perlu. Ternyata ini kita itu butuh husnudzon saja, butuh husnudzon. Kalau yakin mungkin kita kelasnya terlalu tinggi lah, yakin. Kita itu bukan kelas yakin kali sama Allah itu. Masih zon. Kalau yakin itu yakin beneran, yakin. Itu milik para para ulama salafus saleh itu orang ulama-ulama yang wah. Kita masih zon. Tapi zon saja, Allah saja merintahnya cuma zon. Jadi ya kalau yakin itu 100% yakin gitu. Kalau zon itu 50% lebih satu itu udah zon tuh, udah bagus kata Allah apa perintahnya itu bahwa kita itu diperintahkan untuk husnudzon, baik sangka saja. Kayaknya beginilah, insya Allah begini, akan begini. Nah, Allah itu demen sama begitu. Apatah kita yakin. Tapi jangan cuma zon ya. Kita harus tingkatkan menjadi yakin. ya, Zon aja udah bagus. Zon itu 50%. Kalau yakin 100%. Kalau syak itu 75%. Syak itu lebih tinggi daripada zon. Bahasa Arabnya begitu. Syak itu lebih tinggi daripada zon. Tapi kita diperintah sama Allah cuma zon. ya. Apalagi yakin, apalagi syak, oh dahsyat. Gitu. Ustaz, ini Ya, ada juga banyak nih fenomenanya yang terjadi ya. Misalnya contoh, kita sedang menuju satu perjalanan. Kemudian ada orang ditanya gitu kan, Pak, arah ke titik A di mana? Oh, depan lurus belok kiri gitu. Belok kiri, kiri lagi gitu. Nah, kita kan jalan tuh, kiri, kiri lagi. Ternyata nggak tepat ya. Kalau nggak disiplin kata, ya biasanya kan gimana Ustaz? Ya, aduh gimana sih Bapak itu bikin saya nyasar, bla 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 gitu. Nah, yang dimaksud dengan disiplin kata kan mengubah kata ya tadi ya. ya. Pada saat kita tidak tepat tadi atau nyasar tadi berarti kan alhamdulillah gitu kan. Tapi otaknya gini, gara-gara si Bapak nih. Hmm. Terus hatinya gini, aduh ngedumel nih jadi ketelat nih jadi gini 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 gitu. Nah, ini namanya nggak sinkron kan? Berarti ini namanya pikiran dan hatinya tidak positif, gitu Iya. kan? Ucap yang tidak positif juga. Nah, jadi teman-teman semua, apa yang disampaikan Ustadz Salim ini keren banget, ya. Bu Dia, saya udah nggak pernah ngomelin suami. Iya, tapi ngedumel di hati sama aja berarti Ustadz ya. Iya. Bu Dia, saya udah nggak pernah ngomelin anak saya, tapi ngebatin. Waduh, termasuk bagian dari disiplin kata ya berarti tadi. Iya. Itu Masya Allah. disiplin kata yang agak agak tinggi lah ya Iya, iya, iya. antara zon dan kalau kita kan yang selama ini kan kita merasa eh, disiplin kata itu cuma omongan saja, tapi ngedumel gitu, Mas, ngerendal. Nah itu mm-mm. juga termasuk tidak disiplin kata, Iya, iya, iya. tidak disiplin kata. Oke, jadi semua dicatat ya teman-teman. Ternyata disiplin kata itu bukan lisan saja, Mm, ya, tetapi akli dan kolbi, ya mm, gitu. Nah, jadi ini juga bicara, ya. Hari ini kemampuan kita menutup yang ini nih lisan. mm, mm, Sama-sama kita tingkatkan. Pikiran yang bicara ini juga harus dikendalikan nih, gitu, ya. mm, Dan juga kolbunya, hatinya, ya. mm, mm. Boleh nggak saya kasih tips nih Ustadz kepada semua jamaah nih, Ya, gitu ya, supaya tetap bisa mengendalikan tiga ini, pikiran, ya, hati, pikiran dan lisan. Ya, kalau pernah disampaikan oleh Ustadz Nasrullah adalah ucapan itu adalah kristalisasi dari pikiran dan hati. Jadi kalau udah sampai ke ucap, udah pasti dipikirin, udah pasti di hatinya ada, gitu kan. mm, Nah, baru terucap nih, gitu. Nah, jadi kalau ngomong, ya saya keceplos aja, kelepasan, keceplos. Nggak mungkin, karena ucapan ini adalah kristalisasi dari pikiran dan hati. mm.
Ya, berarti isi hati dan pikirannya itu tuh sahabat ya. Jadi nggak ada saya keceplos aja tiba-tiba ngomong gitu nggak sengaja. Nggak boleh sekarang ya. Nggak boleh sembunyi di balik kata tidak sengaja. Karena udah pasti itu udah ada di pikiran dan hatinya ya gitu. Ya. Lalu yang kedua, boleh nggak kita berikan tips ya kepada semua sahabat kalau mau segera ajaib dengan disiplin kata ya. Kita ubah yuk semua komen menjadi doa ya. Lihat orang yang tidak menyenangkan ya, yang tadi ngomongnya iya Bu lurus belok kiri kiri lagi, ternyata nggak tepat ya, langsung diubah menjadi doa. Ya Allah, luar biasa. Ini rezeki terbaik yang Allah berikan kepada saya. Pasti banyak hikmah dan rezeki di sini. Semoga jadi kebaikanku. Ya, gitu itu yang pertama. Lalu yang kedua, kan keinget nih wajah bapaknya yang tadi ngasih info kita ya, arah jalan tadi. Langsung tuh, ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia. Berilah uang yang banyak, ya Allah, Bapak itu supaya senang hidupnya. Nah, karena doa kembali kepada yang mendoakan, teman-teman ya. Daripada kita ngatain si Bapak, oh Bapak tuh ya nanti mudah-mudahan kualat ya. Nah, berarti kualat itu akan balik ke kita. Ya, jangan kita udah nyasar udah nggak tepat, malah ketiban kualat juga karena doa itu kembali ke kita ya. Jadi langsung doakan orang yang tidak menyenangkan tadi ya, ya Allah kasih uang jutaan rupiah ya Allah. Ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia. Nah itu tipsnya ya sahabat semua ya. Yuk diketik yuk, ubah komen ya, baik komen di lisan, komen di pikiran, komen di hati ya, ubah komen menjadi doa. Iya, ya, supaya kembali ke kita lagi gitu. Nah, baik Ustadz Salim kembali ke disiplin kata, ya gitu. Nah, mungkin ada tips lagi nggak Ustadz? Gitu. Terkait dengan tadi tuh ada tuh setiap kata-kata kita diaminkan oleh malaikat, ya. Hmm. Nah, itu ada di dalam apa namanya hadis ya tadi atau dalilnya yang disampaikan oleh Bu Ulfa tadi. Iya, itu hadis. Dan hadisnya ternyata sahih. Saya sudah mentahrijnya. Ya. Bahkan hadisnya itu mutawatir. Jadi kalau mutawatir itu di apa? Di di atas sahih. Kalau Hmm. sahih itu pembawanya itu orang orang Ya. biasa lah, orang lu. Tapi kalau mutawatir itu luar biasa. Orang luar biasa itu ahli hadis kalau udah dikatakan mutawatir. Mas. Berarti yang meriwayatkan itu daya ingatnya luar biasa. Jangankan harinya, menitnya aja dia ingat. Menit sekian Rasulullah itu ngomongnya di mana, duduknya kayak gimana, jam berapa, menit ke berapa. Itu ingat dan bertahun-tahun. Eh, ya, tipnya sebelum ke tip nih. Kata Rasul begini, innamal ah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebetulnya ini kaitannya sama LOP ya dan Ya, disiplin kata, ada sambungannya. ya. Innamal a'malu binniyat. Ya tadi seperti kita di nyasar karena si bapak itu. Innamal a'malu binniyat. Disasar. Ketika nyasar kita doain beliau. Nah, kita itu husnudzon. Mungkin beliau itu taunya cuma sebegitu. Ya, betul sekali. Kiri ke kiri lagi. Nah, tahu beliau ilmunya segitu. Tahu dari belok kiri ke kiri lagi. Nah, itulah gitu. Rumahnya Sarwiti, kiri kiri lagi. Tapi kita nggak ketemu. Ketika ketemu kita ngomel-ngomel. Padahal itu adalah cobaan dari Allah untuk kita. Yang Ya, keluar nih apa? Apa ya, doa, apa omelan. Nah, kalau omelan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia kita itu fi hifdzil lisan. Kalau bisa menjaga lisannya, bisa menjaga lisannya. Makanya kan innamal innama innama innamal amalu binniyat. Innamal amal itu segala sesuatu itu bisa jadi amal tergantung kita niatnya. Tergantung niatnya. Wa inna malikum likulli imri'im ma nawa. Kita, kata Rasul, itu akan kebentuk, kita akan jadi itu manawa apa yang kita cita-citakan, apa yang kita
ucapkan apa yang kita doakan. Likullim mri'im manawa. Manawanya apa nih? eh, Manawanya pengen jadi ini, pengen jadi ini, jadi. Tapi innamal a'malu. Nah, kalau bahasa kita, Rasul itu ngomongnya kok innama gitu ya. Kalau di orang pesantren itu pasti dibongkar. Kenapa sih nggak ngomong innal a'mala? Sesungguhnya, inna itu sesungguhnya. Tapi ngomongnya innamal a'malu. Innama itu udah benar-benar sesungguhnya. Kalau bahasa kita, kalau kita kan nggak ada bahasa litakit itu nggak ada. Kalau orang Betawi atau orang kita orang saya orang Serang, orang Banten, kalau benar-benar itu innama sesungguhnya itu, tapi sesungguhnya melebihi sesungguhnya gitu. Benar gitu. Innama bahasanya, innamal amal. Kalau bahasa orang santri mah ada tuh hasyara. Ah, jadi sesungguhnya, jadi benar-benar disiplin kata itu kita akan menjadi menjadi apa yang kita akan pikir, yang sekarang kita pikirkan besok akan terjadi apa yang kita pikirkan itu. Jadi berhati-hatilah untuk kita punya pikiran, kita punya niat, kita punya lisan. Gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, iya. Nah, keren sekali ya. Ustadz Salim mohon izin kita saat ini dibersamai dengan jamaah wanita ajaib yang terbina dalam komunitas wanita ajaib ya. Silahkan open cam teman-teman dari official wanita ajaib yang hari ini masuk ke dalam Zoom ya. Dipersilahkan kepada teman-teman ya, satu atau dua orang bisa untuk bertanya langsung ya kepada gurunda kita ya. Iya. Nah, ini ada Ibu Triana dari Tangerang, Ibu Nur Jakarta, Ibu Ika di Subang, ada Bu Amni di Aceh, Masya Allah ya. Ya, ada Ibu Endang di Flores, Masya Allah. Masya Allah, luar Ya, biasa. silakan teman-teman ya yang ingin bertanya kepada kami di sini. Ya, ada Ibu Nur di Jakarta. Salam hormat Ibu Nur. Iya, Ibu Nur, apakah berkenan ini untuk mau menyampaikan pertanyaan atau sharingnya? Silakan Ibu Nur. Ya, di unmute dulu, diklik yang gambar mic merah, ya diklik dulu. Bisa? Oh, belum bisa ya? Oke, saya cek lagi yang sudah open cam, yang mungkin mau bertanya, atau yang masih off cam juga boleh ya kalau ada yang mau bertanya. Iya. Nah, baik. Sambil menunggu ya, sahabat-sahabat yang ingin bertanya, kita juga hari ini kehadiran ya salah satu tim kita, Certified Trainer Marketing Rezeki, Ibu Ais Khotimah. Assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mohon izin tadi, mohon maaf terlambat hadir. Nah, sahabat semua, saya terpikir ya kepengen mendengarkan testimoni Bu Eis tentang perihal disiplin kata, karena saya ngikutin banget perjalanan hijrah beliau bersama Magnet Rezeki ya, di mana saya tahu, saya kenal anak-anaknya ya masih balita dan masih SD saat itu ya. Itu wow keren banget ya sikap anak-anaknya itu ya. Sampai Bu Is ini udah nggak tahu deh mau gimana gitu. Dan luar biasa pada saat Bu Ais mengubah kata, Masya Allah, anaknya jadi nurut-nurut semua dan Alhamdulillah anak pertamanya keterima di international boarding. Ya Allah, dengan beasiswa. Masya Allah. Dahsyat. Silakan Bu Is, boleh sharing nggak? Ubah katanya kayak apa sih? Ya, kalau dulu tuh gemesnya pengen nyubitin anak atau gimana sih? Kan dengan Ih, anaknya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Gurunda Ustadz Salim dan Ibu Haja Dia Puspitawati dan seluruh CTMR serta seluruh eh, sahabat Indonesia Ajaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izin sharing semuanya. Ya, betul yang diucapkan Ibu bahwa saya sebelum kenal Magnet Rezeki menghadapi perilaku anak-anak yang masih balita itu ini ya, maksudnya emosi gitu. Kadang eh, apa namanya ucapan juga gitu tidak ya,
pokoknya marah lah gitu ya karena emosi tadi gitu. Nah, sejak ternyata anak-anak seperti itu bukan malah seperti yang kita inginkan gitu, tetapi malah semakin menjadi-jadi gitu, kayak semakin keras gitu, semakin juga merengek, semakin tantrum gitu. Nah, ketika saya mulai mengenal Imam Manit Rezeki, kemudian mengamalkan disiplin kata ini, aduh saya banyak tobat gitu ya. Harus banyak nih yang dirubah nih gitu kan. Eh dari Nah, ini juga luar biasa nih. Bukan hanya kata-kata ternyata, tapi dipikir di hati. Dulu saya sempat juga merubah hanya kata-kata gitu, tapi ternyata di hati masih ada rasa, aduh gitu ya, nggak enak gitu perasaannya. Nah, ternyata itu juga betul yang diucapkan oleh Ustadz Salim. Saya merasakan bahwa ketika belum sinkron antara ucapan hati dan pikiran, itu nggak akan terjadi keajaiban. Itu nggak akan terjadi anak kita menjadi soleh solehah seperti itu. Seperti apa namanya? Baiklah gitu, nurut gitu. Nggak seperti itu. Akhirnya saya terus gitu, terus mendalami bahwa ya Bu Diah juga selalu menyampaikan kepada saya bahwa jaga jaga hati, jaga pikir, jaga ucap. Nah, itu ketika saya mulai hijrah untuk seperti itu, disinkronkan ketiganya itu, ya alhamdulillah perubahan-perubahan terjadi gitu. Sikap anak saya yang memang tadinya keras gitu kan, nggak mudah diatur, jadi lebih mudah dinasehati, lebih mudah diatur, bahkan di luar ekspektasi saya gitu. Kadang saya menyampaikan ini, tapi juga anak saya memperlakukan saya di luar yang saya inginkan gitu, bisa melebihi gitu. Nah, itu ketika mulai disamakan antara dijaga kata, kemudian pikiran dan hati. Sekarang udah mulai ini aja apa udah mulai sama gitu, Bu. Udah mulai apa? Kalau udah nggak, maksudnya diusahakan udah jangan emosi, jangan marah. Mereka titipan Allah, harus dimuliakan, dibahagiakan. Itu selalu selalu doakan seperti itu, Bu. Nah, luar biasa ya, Iya, selamat Bu. ya Bu Ais atas perubahannya. Jadi Iya teman-teman kan, semua, nah itu dia yang bicara. Ya, jadi teman-teman semua ada satu hal yang menarik ya buat teman-teman yang banyak yang ngomong Budio saya mau dibina gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman, ukuran saya membina itu sebenarnya gampang banget ya. Misalnya Anda sedang dalam pembinaan saya gitu kan. Apakah saya lihat Anda sudah berubah atau belum? Pasti saya lihat anak Anda, saya lihat suami Anda. Kalau anak dan suaminya berubah, udah pasti Anda berubah gitu ya. Jadi teman-teman, Bu itu sering banget ya datang ke saya, Bu gimana Bu? Saya udah gimana begitu. Lalu saya lihat anaknya, anaknya belum berubah, berarti emaknya belum berubah gitu. Jadi nggak bisa ngelak gitu kan. Nah jadi teman-teman sampai satu ketika anaknya itu yang biasanya ngamuk telepon gitu ya, itu telepon hanya cuma ngomong gini, Mama, I love you gitu. Itu emaknya sampai getar. Hah? Iya. Jadi itu pemandangan yang indah sekali, yaitu perjuangan menundukkan hati seorang ibu kepada Allah karena harus jaga titipannya gitu kan, hanya mengasihi saja gitu kan. Nah akhirnya perubahan itu dahsyat sekali dan rezekinya wow ya, rezekinya ngikut semua ya Bu Es ya, barusan pulang dari KL Genting ya, jalan-jalan gratis ya. Oke. Iya, Bu. Alhamdulillah. Gitu ya. Baik, Bu Ais, terima kasih sharing-sharingnya ya. Dan yuk kita Ya, Bu. kembali beberapa saat ini sebelum kita tutup sesi, kita coba lihat ya teman-teman yang sudah ingin bertanya gitu. Iya, baik ya, belum ada. Baik, Coach Heri, silakan bergabung. Mungkin Coach Heri nih yang mewakili teman-teman. Ada kepikir nggak bertanya apa sebelum kita akhiri sesi? Baik, terima kasih. Saya punya pengalaman juga dan saya punya pertanyaan juga nih untuk Bunda Ustadz Salim. Ini kan memang banyak sekali teman-teman yang ingin rezekinya itu cepat dapat banyak, gitu ya. Kemudian juga ingin menjadi magnet rezeki, jadi kemanapun, gitu ya. Jadi rezeki itu nempel ke kita, gitu loh. Dan kalau materi hari ini itu masalah disiplin kata-kata, ini memang
untuk yang sudah mempraktekannya dan sudah mendapatkan hasilnya, oke. Tapi kalau sebagian mungkin ada yang masih, waduh, nggak semudah itu antara pikiran, hati, dan kata-kata, gitu ya. Kalau kata-kata oke lah, masih masih bisa kita astagfirullahaladzim. Ya, kalau ngomong jelek, astagfirullahaladzim. Tapi pikiran dan hati ini yang agak sulit. Ada tips untuk kita yang pemula-pemula, khususnya saya mewakili teman-teman yang lainnya, gimana caranya agar kita betul-betul bisa disiplin eh, kata-kata yang baik ini, lagi khususnya kalau kita dipancing emosinya. Kalau kita masih dipancing emosinya, ya insya Allah lah. Tapi namanya manusia, ya kan kita bukan malaikat ya. Biar semuanya. Contoh aja di jalanan, kesenggol motornya, kesenggol mobilnya, waktu di jalan mungkin tiba-tiba apa, kadang-kadang reaksionernya itu muncul, bus gitu ya. Nah, gimana cara mengontrol itu agar kita itu betul-betul istiqomah, konsisten antara pikiran, hati, dan kalimat yang terucap itu betul-betul dalam koridor bisa yang baik, disiplin kata-kata. Itu, Gurunda, mudah-mudahan bisa mencerminkan kita-kita. Juga ditambahin sama Gurundi, Gurundi. Kalau Gurunda kan cowok, Gurundi cewek. Jomblo loh, Bun. Ya. Tunggu, sebelum Pak Guru saya dulu deh yang Nah, ngasih. Oh, benar. Nah, yang ngasih tip gini, kasih tulisan. Saya sedang belajar sabar, jangan dipancing ya. oh, iya. Oh iya, betul juga. Jangan Wah, terus tips yang bagus nih. yang itu masa. Lucu kan? Ya, betul, betul. Wah, langsung dapat ide nih. Kayaknya kita bikin merchandise deh untuk Indonesia Ajaib. Jadi kita bikin belakangnya, Saya jadi latihan sabar, kita jangan latihan sabar. diganggu. Jangan senggol. Senggol, terus. Iya, lalu malaikat bilang gini, enak aja lu. Bun, ide bagus tuh, Bun. Kayaknya bikin merchandise tuh Siap, siap, belakangnya. siap. Ya, Belajar sabar. Gitu iya, ya. siap. Nah, Segera dikondisikan. Coach Heri yang penanggung jawabnya. oh, siap. Baik, silakan Pak Ustadz Silakan, Pak Ustadz. Silakan memberikan. Bunda dulu nanti baru saya. Wih. Sudah itu tadi bercandaan tipnya. Ini kalau guru sama guru yang sama-sama ilmunya tinggi, berdua ketemu tuh ya kayak gini nih. Saling lempar ilmu. Ya. Silakan. Siapa dulu nih? Bunda dulu lah. Salim lah, kan ini spesial kehadiran Ustadz ini nggak gampang. Silakan Ustadz. Iya, jadi sebetulnya itu latihan aja, Coach. Hmm. Saya awal saya belajar di MR itu kan, sebetulnya bukunya itu udah buku pertama beliau, Ustadz Nas itu pertama eh, ada itu saya langsung beli, tapi nggak tahu ada pelatihannya gitu. Terus 1 tahun, sudah 1 tahun nih di MR. Awal-awal memang agak tidak mudah gitu. Kayak ngomong begini aja nih, agak tidak mudah. Tapi lama-lama kalau dengar orang, lama-lama, awal-awal sulit. Kayaknya nggak enak ngomong begitu. Awal-awal tidak mudah. Jadi memang awalnya itu saya tulis kayak pengen apa kickback, ngedoain orang di mobil, di depan mobil, di motor, di kalau saya bawa motor dan itu ada kertasnya, mulia dan bahagia. Jadi ketika ada orang, oh ya Allah muliakan bahagiakan, berikan rizki yang berkah berlimpah. Jadi kan gitu. Nah kita juga begitu. Saya ini orangnya meledak-ledak sebelum kenal MR juga sama, meledak-ledak. Tapi dengan ini awalnya cuma menjaga lisan. Tapi kata dalam kitab Majalis Susaniyah, memang yang harus dijaga itu lisan dulu. Dari hati nih udah pengen ngomong nggak baik aja. Kita rajut aja mulutnya itu. Hmm. Yang tadinya mau jadi dosa besar cuma di hati, dosa kecil. Dosa kecil itu langsung hari itu juga, ke detik itu juga kitanya sadar. Ya Allah, gimana nih ngilanginnya? Istighfar langsung. Nah,
Nah itu tidak jadi tuh, tidak jadi perisai. Tapi kalau dikeluarin itu kan jadi perisai. Nah, innal ka ada syairnya ini. Kalau Bu Is nih orang pesantrenan kenal nih kitab Majalis Susah. Innal kalama la fil fuadi wa innama itu. Ju'ilal lisan. Jadi lisan itu di ibaratkan jadi sentralnya dari pikiran keluarnya ke sini, dari hati keluarnya di sini. Jadi pertama-tama ya harus harus latihan nanti dengan sendirinya itu kita terbiasa. Apalagi kalau kita sering-sering berkumpul begini ya. Ingat orang-orang hebat, ingat Bunda dia, oh iya ya begini ya. Oh iya ya begini. Jadi di motor aja di di kalau kita lagi bawa motor kalau lagi bawa mobil itu diselip orang biasa aja. Husnudzon aja ya. Masya Allah, ini mungkin nih orang mau ke rumah sakit ini, ke rumah sehat. Ya, Kita ya. doakan supaya ya Allah kalau memang dia kurang sehat, sehatkan beliau. Kalau Yes. gitu. Jadi yang ada husnudzon aja ke orang itu. Kayak kemarin aja kita mau motor ditabrak dari belakang. Brek. Padahal makan kalau secara ininya kan beliau yang salah. Terus kita langsung langsung apa? Langsung berdiri, berhenti motornya ini saya samperin orang itu kan gemeter. Bapak-bapak setengah bayar tuh. Ayanda, mohon maaf. Gara-gara saya kurang cepet naiknya, apa bawanya. Ayanda nabrak motor. Mohon maaf Yanda. Kalau ada Yanda apa. Dia nangis. Masya Allah, katanya. Saya ketemu malaikat. Gitu. Hanya Dan ganteng lagi. iya, dan itu memang pembuka rizki itu. Ya, An ya, ya. nanya alamat, terus Yes. ininya di mana, kerjaannya apa ini. Akhirnya dia kayak nggak, duh, loh, ternyata ini tuh yang namanya apa? Kalau kita menjaga disiplin kata itu rizki itu akan datang. Ternyata betul gitu. Kita Ya, kan akhirnya begitu. seperti apa itu tadi Ustadz? Ya, banyak. Saya Jadi, oh iya begitu. Jadi memang memuliakan, membahagiakan dan memuliakan itu penting. Nomor satu, pertama sekali yang harus dimuliakan, coach. Yang di rumah kita dulu lah. Ini kadang-kadang kita merasa kita jadi suami. Kalau ibu-ibu kita merasa jadi emaknya, jadi ibunya gitu. Ke anak itu kan kayak ini. Anak itu, padahal anak itu harus ditinggikan. Coba kita, kalau anak kita mau sekolah, kalau ada tamu aja, kalau mau pulang tuh tamu, kita antar depan pintu sampai tamu itu. Tapi kalau anak sekolah, kita mau apa? Sambil main HP, anak salim ke kita. Enggak pernah diantar ke di depan rumah, apalagi anaknya sampai nggak kelihatan gitu. Kan nggak jarang kayak begitu. ya, ya. Jadi, oh iya begini ya ternyata ya. Membahagiakan dan memuliakan itu. Karena yang dilihat itu bukan anaknya, tapi zat yang memberikan anak kepada kita. Ya, benar sekali. Nah, itu sedang saya alami itu Ustadz Salim sekarang. Iya. Nganterin anak sampai nungguin ospek ya. Iya. Dan Masya Allah memang setiap hari itu rezeki datang tanpa dicari. Ya gitu. Ya, belum mulai ini tadi 9:30 saya kaget terkaget-kaget ya. Di True Story barusan ya gitu. Tiba-tiba masuk DP untuk salah satu proyek yang harus saya kerjakan gitu ya. Tanpa ada yang minta proposal Budia saya mau tender ini gini nggak ada. Tiba-tiba DP-nya nyelonong masuk tak 200 juta. Alhamdulillah. Jadi Nih, set- nih saya rezeki ikut denger nih. jadi jadi keren banget gitu ya. Dan aduh bener-bener ya kalau kita mau egois gitu ya kita kan merasanya biar deh anak kita sendirian aja ospek biar dia ngerti rasanya biar dia ngerti mandiri gitu ya gitu tapi hari ini nggak bisa begitu karena ya takut sama yang nitipkan gitu kan
Yang ada iakan saja, siap saja. Tetapi Masya Allah gitu kan. Mana sempet gitu kan ngurusin kerjaan gitu. Nah, ini tanpa diminta nih. Begitu masuk baru saya cek, kok nggak ada WA, nggak ada apa, nggak ada kabar dari admin saya juga. Ini proyek apa gitu kan. Nggak ada kabar. Sampai kita live ini belum ada yang ngaku itu. Peran dari siapa itu? Ini Dari Coach Heri ini kali ya. iya, waduh, nggak dicatat nih nomor rekening saya nih. Jadi kalau kalau mau bukti ya, ntar saya screenshot deh. 100 juta kali 2 plus 12 juta plus 200 Masya ribu. Allah, Itu Masya Allah, berturut-turutnya sebelum kita live ini. Ya, gitu teman-teman. Jadi semua luar pengen biasa. berikan. Ya, makanya baik-baik sama Pak Guru Ustadz Salim. Iya, harus nih. Ilmunya Baik-baik. banyak banget. Nah, jadi teman akhirnya yang begitu tuh biasa. Kalau kita udah biasa menjaga pikiran, ucapan, dan perasaan dan hati kita. Ya, Ustadz Salim ketawa-ketawa kenapa? Karena dia nggak mau ngaku rezeki yang didapat setelah ditabrak orang tadi. Ya gitu. Karena itu perjuangan mengendalikan diri kan. Benar ya Ustadz Salim ya. Iya. Perjuangan mengendalikan diri mengubah menjadi wow keren ya. Saya juga sama loh, perjuangan mengendalikan diri. Waduh, harusnya sehari saya bisa ngapain-ngapain ini jagain anak dan ngurusin anak gitu loh. Tapi Masya Allah, ini bukti ya, jagain anak ridhonya Allah lebih kenceng. Gitu. Baik, bagaimana Coach Heri? Sudah terwakili pertanyaannya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Tia dan juga Gurunda Tad Salim. Sangat-sangat menginspirasi dan juga dalam nih ilmunya. Dan insya Allah bisa diperhatikan tidak hanya untuk saya dan juga teman-teman sahabat Indonesia Ajaib dimanapun Anda berada. Ini saya catat nih, kita harus sering-sering latihan ini. Agar kita tetap bisa konsisten menjaga Ya. pikiran, hati, dan juga ucapannya. Makasih Ustadz, juga Amin. Gurunda. Mungkin teman-teman ada Baik, yang lainnya yang sahabat mau bertanya, tercinta, silakan Bu Dia. sepertinya sudah cukup ya. Kita sudah lewat 15 menit. Oh, Ya, di kota Jember saat ini sudah mulai terdengar Hmm. ngaji-ngaji menjelang zuhur. Oh Baik, sahabat iya, semua dimanapun Anda berada, Alhamdulillah ini sebuah keberkahan. Bisa satu frame ya, satu Zoom meeting bersama guru kita Ustadz Salim Nur dan juga sahabat-sahabat CTMR yang mereka adalah orang-orang yang pengen mengabdikan dirinya, mengalirkan ilmu keajaiban untuk meraih keajaiban Allah ya. Untuk itu di akhir sesi ini mari kita bersama-sama meminta ridhonya Ustadz Salim Nur sebagai guru kita untuk memimpin doa. Mudah-mudahan doa beliau ya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa-doa kita mungkin banyak terhalang perisai-perisai kita, insya Allah doa gurunda kita ya lebih cepat nyampe insya Allah ya. Luar. Kemudian doa-doa kita yang berperisai banyak. Ya. Nah, kita sama-sama memohon kepada Allah semoga kita mendapatkan barokah doa dari Ustadz Salim Nur. Dipersilahkan Ustadz Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan mun'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kal hamdu yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultani. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات 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 وتطهرنا بها من جميع السيئات في الحياة وبعد الممات وترفعنا بأعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة حرامك بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير.
اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الشر والضير. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, Alhamdulillah ya. Dengan doa ini mudah-mudahan kita senantiasa ya terus berani percaya Allah ada, Allah dekat, dan Allah pasti memberikan semua kebutuhan kita ya dengan cara yang ajaib insya Allah. Baik, silakan Coach Heri menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ibu Dia selaku founder dari Indonesia Ajaib, dan juga Gurunda Ustadz Salim, dan juga para tokoh-tokoh dari CTMR. Ada Ibu Ulfa, materinya bagus sekali tentang disiplin kata yang sangat luar biasa, dan juga testimoni dari teman-teman semuanya tadi ya. Jadi ini ilmu ini memang bisa dipraktekkan dan sudah banyak yang mempraktekkan. Tadi ada Ibu Iva, dahsyat banget ya. Ingat bahwa malaikat itu bisa mendoakan kata-kata kita. Kemudian juga ada Ibu Yuni tadi, dahsyat banget. Kita menghindari kata-kata yang jelek-jelek. Kalau kita belum bisa ngomong yang baik, eh, kata-kata jeleknya benar-benar dihindari. Dan Ibu Ais, wah Ibu Ais ini luar biasa banget gitu ya. Dan beliau yang tadinya meledak-ledak kayak saya, dan ternyata bisa mempraktekkan ya ilmu magnet rezeki ini, khususnya kata-kata yang bagus sehingga putra-putrinya menjadi bagus, tidak harus dengan penekanan-penekanan. Ternyata dengan berserah diri kepada Allah, ternyata putra-putrinya bisa menjadi soleh-soleh dan bahkan melebihi dari apa yang diharapkan ya, menjadi orang yang sukses dan insya Allah tambah sukses. Dan tadi saya juga udah mencatat teman-teman beberapa tips-tipsnya. Jadi yang pertama kita harus konsisten, kita tetap harus disiplin ilmu ini tentang magnet rezeki ini, khususnya disiplin kata-kata ini. Kemudian yang kedua, rubahlah komen-komen kita dengan doa. Meskipun ternyata kita berhubungan dengan yang nggak baik, kita doakan orang yang tidak baik itu atau yang lagi nggak bagus dengan kita itu dengan kebaikan. Karena ingat bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan, dan kata-kata kita nanti akan kembali ke kita, dan insya Allah malaikat akan mengaminkan. Dan untuk latihannya, yang karena saya yakin teman-teman banyak sekali yang masih kesulitan untuk mendapatkan ilmu ini, karena yang sudah terbiasa kata-kata lata, kata-kata jelek, kemudian reaksioner, dan itu wajar, manusiawi. Ini tips dari Gurunda dan juga Ibu Dia, udah saya catat. Yang pertama, niatkan dulu bahwa kita itu mau berubah. Niat kita mau berubah, kita harus disiplin kata-katanya itu, karena segala sesuatu diawali dari niat. Kemudian yang kedua, dalam lagi ilmunya tentang masalah disiplin rezeki ini, disiplin kata ini. Belajar, belajar, belajar. Jangan berhenti untuk belajar sampai ke liang lahat. Nah, memang agama mengajarkan belajarlah sampai ke liang lahat. Dan yang ketiga, latihan, 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 latihan. Jangan sampai nanti, duh kayaknya aku nggak bisa nih. Aduh kayaknya memang aku udah seperti ini. Jangan. Sekarang terus latihan, latihan. Kalau toh ternyata kok kadang-kadang kita masih ada kata-kata yang jelek, astagfirullahaladzim. Terus nanti kita belajar lagi, belajar lagi, belajar. Insya Allah nanti eh, akan sempurna dengan sendirinya seperti yang Ustaz Salim tadi. Kan yang penting 50% zone ditambah satu aja udah bagus ya. Dan yang keempat, teman-teman, kalau masih kesulitan, kita butuh tools, kita butuh alat bantu. Kita bisa bikin kalimat-kalimat yang positif di tempat-tempat yang sering kita apa namanya, ada contoh di mobil, di motor, atau di apapun gitu ya, di lab atau apa, sehingga kalau kita pas melakukan sesuatu dan ternyata kita mau berkata jelek atau apa, oh ingat, oh ternyata kita harus mendoakan yang baik, kata-kata yang baik. Itu mudah-mudahan pertemuan hari ini betul-betul membawa manfaat, dan insya Allah ini manfaatnya sangat luar biasa sekali dari
gerunda-gerunda dan luar biasa. Dan saya yakin ilmu ini bisa dipraktekkan kalau kita betul-betul ada niat. Dan saya yakin teman-teman semuanya, sahabat Indonesia Ajaib, insya Allah kalau mempraktekkan ilmu ini akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang di luar dari apa namanya Amin. harapan kita, melebihi dari harapan kita. Kita akan Amin. mendapatkan keajaiban-keajaiban yang lebih dahsyat lagi, menjadi orang-orang yang ajaib. Terima kasih. Kalau ada salah-salah, mohon dimaafkan. Insya Allah kita ketemu lagi di Rabu depan. Kita mohon pamit. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.